Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Selasa ini, sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Para sahabat yang terkasih, hari ini kita belajar dari Tuhan tentang matematika kehidupan. Wow, matematika kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan itu sangat berbeda dengan apa yang kita belajar di sekolah atau dalam kehidupan ini. Karena Yesus sendiri selain dia mengajar, dia juga melaksanakan dan dia tahu benar-benar. Kita tahu tetapi belum tentu kita bisa melaksanakan. Karena itu dari kisah Injil tadi, bagaimana Petrus sendiri bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kalau saudaraku berbuat dosa terhadap saya, nah sampai berapa kali saya mengampuni dia? 7 kali?" Tapi kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 1 kali mengampuni, wow. 10 kali mengampuni, luar biasa. 100 kali mengampuni, sangat luar biasa. 70 kali 7 itu berarti 490. Kalau sampai kepada tahap itu, wow, sebagai manusia kita sudah sangat-sangat luar biasa. Tetapi Tuhan pada hari ini meminta kita lebih. Bahwa pengampunan itu artinya tiada batasnya. Seperti kasih Tuhan terhadap saya dan para sahabat.
Kita orang berdosa, tetapi Tuhan senantiasa mengasihani kita. Dan jalan yang dipilih oleh Tuhan dalam pengampunan ini tidak mudah para sahabat. Dia harus ambil jalan salib. Dan kemudian, seperti yang kita pernah baca atau kita ketahui, dari atas salib Tuhan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Para sahabatku yang terkasih, pengampunan itu memang tidak mudah. Tetapi mari kita belajar mengampuni diri sendiri, mengampuni sesama. Seperti pada video sebelumnya saya katakan, sebelum kita mengampuni di sesama, kita harus memeluk kekurangan dan dosa-dosa kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan dengan demikian kita mudah sekali untuk mengampuni, memeluk kekurangan sesama, menerima mereka sebagai saudara dan saudari. Dan pada akhirnya pengampunan itu sebuah proses kita belajar. Belajar berarti ya dalam kehidupan ini sekolah. Kita belajar kapan saja dan di mana saja, khususnya tentang pengampunan yang sangat-sangat tidak mudah ini. Dari Yesus sendiri dia sudah mengajarkan, dan ini sebuah proses yang tidak mudah. Tapi para sahabat yang terkasih, mungkin para sahabat pernah dengar kisah Leonardo da Vinci, seorang pelukis Italia yang sangat terkenal. Sebelum dia merampung lukisan tentang perjamuan terakhir itu, pada hari pertama, hari kedua dia melukis 12 rasul dan begitu indah sekali. Tetapi pada hari ketiga, ketika dia mau melukis wajah Tuhan Yesus, dia tidak bisa buat apa-apa. Tangannya itu seperti tidak bisa melukis, tidak bisa bergerak. Lalu dia pikir, kenapa saya tidak bisa melukis wajah Tuhan Yesus? Padahal itu yang terakhir yang harus. Dan dia renung-renung, ternyata dia temukan jawabannya pada hari sebelumnya. Dia ada persoalan dengan sahabatnya. Setelah dia mengetahui persoalan itu, dia pergi ke rumah sahabatnya dan dia minta maaf. Dan kemudian terjadilah perdamaian. Setelah perdamaian, dia menjadi orang yang bebas. Dan kembali ke tempatnya, dia melukis dengan mudah wajah Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita mengetahui tentang lukisan perjamuan terakhir. Ingat apa yang dikatakan dalam Injil. Sebelum kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, kalau ada sesuatu dengan saudaramu, pulanglah, berdamailah. Dan setelah kamu berdamai, maka bawalah persembahanmu itu di atas altar. Mari para sahabatku yang terkasih, mengampuni adalah sebuah proses. Dalam kekurangan kita sebagai manusia kita belajar. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa. Bersama dengan Tuhan Yesus, yakin kita bisa mengampuni diri sendiri dan juga mengampuni sesama. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.